Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Hari ini kembali kita berjumpa lagi dalam renungan harian kita yang berjudul Melayani Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai 24 berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Melayani Tuhan adalah kerinduan hati semua anak-anak Tuhan yang telah merasakan dan tersentuh oleh kasih anugerah keselamatan lewat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Setelah mengalami kasih Tuhan, hati berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Setiap hari dan setiap waktu rindu untuk berada di hadirat Tuhan. Rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, aktif dalam persekutuan, pujian dan penyembahan, dan ingin ikut segala kegiatan di rumah Tuhan. Itulah kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Namun, kitab Matius mengingatkan kepada kita bahwa sebelum kita datang ke hadirat Tuhan dan melayani Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, lewat kehadiran kita di dalam aktivitas gerejawi, termasuk dalam pelayanan kita, kita harus bersih dari semua ganjalan dan masa lalu kita. Kalau ada perselisihan, kita harus berdamai terlebih dahulu. Kalau ada pertengkaran atau ketidaksepahaman yang membuat hati kita meluap-luap dengan emosi, kita harus membereskan masalah ini, memaafkan dan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti atau kita lukai. Kenapa hal ini harus kita lakukan? Supaya tidak menjadi beban dan penghalang kita dalam menghadap dan melayani Tuhan. Dan juga supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang melihat kita melayani Tuhan di dalam aktivitas gerejawi kita. Hal ini juga menjadi bukti kita bahwa kita sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu hal ini tidak mudah, karena banyak orang yang tidak berhasil menyelesaikan masa lalunya. Lalu mereka terhilang dan tidak kembali mempersembahkan persembahannya di mezbah Tuhan. Namun seorang yang mengasihi orang lain akan rela melakukan apa saja untuk menyenangkan hati orang yang dikasihinya. Amin buat firman Tuhan. Apabila Bapak Ibu semuanya diberkati dengan firman Tuhan hari ini, mari kita sebarkan firman Tuhan ini kepada rekan kita, saudara kita, dan banyak orang, supaya semua orang diberkati dengan firman Tuhan kita hari ini. Tuhan dimuliakan.